Suasana sukacita dirasakan masyarakat keturunan etnis Cina pada hari Kamis 22 Januari kemarin. Karena hari itu bertepatan dengan Tahun Baru Imlek 2555. Berbagai acara dilakukan oleh masyarakat etnis Cina untuk memeriahkan datangnya Tahun Baru bersiul monyet itu. Ada yang membuat acara meriah, namun ada juga yang sederhana. Kamis kemarin Cek dan Dicek mendatangi rumah penyanyi cilik berdarah Cina. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang selalu setia menyuguhkan informasi dunia selebriti untuk menambah wawasan Anda tentang kehidupan orang-orang terkenal. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat merayakan Imlek bagi Anda yang merayakannya. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama sore hari ini. Dan pemirsa, berikut kilasan tayangannya. Ratu Ngebor Inul Daratista Rabu malam 21 Januari lalu berulang tahun ke-25. Ia merayakannya secara mewah di Sriwidari Garden Hotel Hilton, Jakarta. Artis cilik Tina Tun dan model Thomas Nawilis termasuk artis berdarah Cina yang merayakan Imlek hari Kamis kemarin. Tim Cek dan Dicek menemui mereka saat merayakan Tahun Baru Cina 2555. Setelah membeberkan pada Cek dan Dicek tentang skandal asmara Julianda Barus dan Elma Tiana, Dedi Abdurrahman supir Julianda mengaku menerima berbagai ancaman dan teror. Ia kemudian meminta perlindungan hukum kepada pengacara kondang Ruhut Sitompul. Pernyataan Dedi itu juga telah mengundang reaksi sejumlah pihak, yaitu dari Ibu Elma Wati Siregar dan istri Julianda Barus Chandrawati. Penyanyi dangdut Inul Daratista merayakan ulang tahunnya yang ke-25 secara mewah di Sriwidari Garden Hotel Hilton, Jakarta Rabu malam kemarin. Pada pestanya itu Gubernur DKI Jakarta Sutioso ikut hadir dan menyumbangkan suaranya sebagai kado spesial buat si Ratu Ngebor. Penyanyi dangdut Inul Daratista menunjukkan kelasnya sebagai artis dangdut papan atas. Ini terbukti saat wanita kelahiran Pasuruan 21 Januari 1979 itu menggelar acara ulang tahun pada hari Rabu lalu. Inul sengaja menggelar pesta di Sriwidari Garden Hotel Hilton, Jakarta. Selain mewah karena digelar di hotel berbintang 5, pesta ulang tahun Inul yang diselenggarakan bertepatan dengan malam tahun baru Imlek itu juga menunjukkan kelasnya sebagai artis papan atas tanah air. Terlihat dari tamu-tamu yang menghadiri ulang tahun si Ratu Ngebor ini. Ada Gubernur DKI Jakarta Sutioso beserta istri dan anaknya, Alex Kumara, Direktur Utama Bintang Grup Haji Ilham Bintang, dan Ketua Parsi Anwar Fuadi. Selain itu, teman-teman Inul sesama artis pun datang berbondong-bondong. Ada pasangan Nia Daniati dan Farhat Abbas, Mona Ratuliu dan Indra Brasko, Yati Oktavia dan Pangky Swito, artis senior Titip Puspa dan Rina Hashim, Yayang Pamuncak, Uli Arta, penyanyi dangdut Christina, Poati, desainer Ivan Gunawan, Robi Tumewu, musisi Reynold Panggabean, Thomas Jorgi, Betran Antolin, dan Gugun Gondrong. Nuansa putih terlihat mendominasi acara. Selain tenda putih yang berdiri tegak di lokasi acara, ada pula kue ulang tahun berwarna putih. Di puncaknya terdapat patung menyerupai Inul yang sedang bergoyang ngebor. Busana yang dikenakan Inul rancangan desainer Johannes juga berwarna putih. Untuk menunjukkan eksistensinya sebagai artis papan atas, di pesta itu Inul sengaja memajang puluhan penghargaan yang pernah diraihnya. Dan sebagai bukti kedekatannya dengan wartawan, Inul juga mengadakan acara pembagian door prize dengan hadiah yang tidak tanggung-tanggung, berupa 1 unit sepeda motor, keyboard, dan puluhan barang elektronik. Untuk pesta semeriah dan semewah itu, berapa dana yang ia keluarkan? Saya nggak tahu juga. Mudah-mudahan nggak sampai melebihi target yang saya harapkan. Kayaknya banyak teman-teman yang membantu. Di kemeriahan pesta ulang tahun itu, Inul hanya didampingi sang suami Adam Suseno, pamannya dan tim manajemennya. Sementara kedua orang tua Inul memang sedang berada di tanah suci Mekah menunaikan ibadah haji. Bagi Inul, pesta ulang tahun yang digelarnya itu memang tidak disukai oleh kedua orang tuanya. Katanya nggak boleh. Orang umurnya hilang 1 kok malah dirayain gitu. Siapa sebenarnya yang mencetuskan ide untuk ulang tahun Inul? Aku pengen ngadain yang sedikit istimewa deh, biar nggak ke kafe terus gitu. Sekali waktu
aku pengen ngajak mereka itu agak eksklusif sama aku di situ gitu loh. Gitu. Terus diadain di sini, nggak taunya undangannya banyak, ada tamu di luar itu juga gitu. Jadi dan kayaknya ada beliau Bapak Sutiaso juga diundang kayaknya. Aduh, saya salut sama Inul gitu. Bisa apa itu bersama-sama teman-teman sama pers gitu. Ya deh saya datang. Apa kado yang Inul terima dari sang suami saat ulang tahun? Nggak ngasih ada apa-apa, malah Mas Adam minta hadiah dari saya, Mas. Apa harapan Inul di usianya yang ke-25? Saya pengen punya anak dari dulu. Kalau udah punya anak, saya kerja juga nggak canggung gitu. Ada yang dicariin. Masyarakat keturunan etnis Cina pada hari Kamis kemarin merayakan Tahun Baru 2555. Dan pemirsa, berikut ini adalah hasil liputan tim Cek dan Dicek yang menemui sejumlah artis saat merayakan Imlek kemarin. Suasana sukacita dirasakan masyarakat keturunan etnis Cina pada hari Kamis 22 Januari kemarin. Karena hari itu bertepatan dengan Tahun Baru Imlek 2555. Berbagai acara dilakukan oleh masyarakat etnis Cina untuk memeriahkan datangnya Tahun Baru bersiul monyet itu. Ada yang membuat acara meriah, namun ada juga yang sederhana. Kamis kemarin Cek dan Dicek mendatangi rumah penyanyi cilik berdarah Cina Tinatun di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di rumah artis cilik itu terlihat penyambutan Imlek secara meriah yang telah direncanakan dengan matang. Rumah dihiasi lampion, patung, makanan dan buah-buahan serta atraksi barongsai. Sanak saudara Tinatun pun terlihat hadir. Mereka tampak mengenakan baju Cheongsam ala Cina. Berbeda dengan Tinatun, model Thomas Nawilis yang juga masih keturunan Cina justru merayakan Imlek secara sederhana bersama keluarganya di rumah salah seorang saudaranya di daerah Simpuk, Jakarta. Saat mengunjungi Thomas, Cek dan Dicek tidak melihat pernak-pernik yang menghiasi rumah ataupun makanan khusus Imlek. Persiapan khusus nggak ada. Sebenarnya dari pagi, tadi dari pagi jam 9 udah keluar rumah. Itu ke rumah oma yang di Tanah Abang. Karena makan sama, sudah cuma makan doang sih sama bokap sama adik. Karena ada tante segala macem. Terus baru kesini. Tadi sini rame, ada bangsa 4 atau 5 keluarga kali pada makan malam, pada makan siang, pada duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Ya kebiasaan gitu ya, kayak masang-masang ya pernik-pernik gitu yang untuk sebagai ya ada tanda-tanda seperti kayak gambar ikan, itu kan tandanya setiap tahun kan kita bisa mendapatkan rezeki, ya gambar naga gitu artinya kan teguh gitu loh, kalau kita mendapatkan banyak rintangan juga kita maksudnya jadi bisa menghadapinya begitu. Ya kebetulan waktu saya ke Guangzhou ya, jalan-jalan ke Shenzhen ke Guangzhou itu saya lihat ada baju-baju tradisi, jadi saya beli khusus untuk perayaan Imlek. Bagi Thomas Nawilis, malam hari sebelum Imlek, ia bersama keluarganya mengadakan tradisi khusus, yaitu melepas belut ke sungai dan memandikan patung. Sebelum tanggal 22 malamnya ngelepas belut di kali. Pasirnya nggak boleh pasang ember dituang, mesti ambil satu-satu, hitung-hitungin 1, 2, 3, 4. Sebenarnya sih ya kepercayaan kita bisa buang kita punya yang jelek-jelek lah. Kemarin jam 12 malam jadinya pada di atas ya. Kayak sembahyang, terus mandiin patung. Perayaan Imlek tidak terlepas dari tradisi angpau. Apakah pada Imlek kali ini Thomas Nawilis dan Tinatun mendapatkan angpau? Untungnya gue dapet angpau jadi enak. Sekarang ini belum dibuka, jadi nggak tahu, masih tebak-tebaknya cuma modal digrepe-grepe aja. Oh ini kayak tebel nih, ini kayak tipis nih. Tapi nggak tahu kalau tebel isi gopean kan sama juga bohong. Gitu. Dari oma, terus ya banyak lah dari tante, om, mama, papa, terus kayak saudara-saudara banyak banget deh. Paling besar nggak tahu deh, soalnya kalau misalnya lagi ngitung dibukain semua terus baru ngitung gitu. Biasanya ditabung apa Ditabung, pasti ditabung. Lalu apa harapan mereka pada Imlek tahun ini? Banyak yang bilang katanya di tahun monyet itu buat gua yang lahir tahun kuda katanya sial. Katanya sial. Mudah-mudahan itu nggak bener. Karena gua nggak percaya ramalan. Saya yang bagus-bagus doang, yang jelek-jelek gua nggak percaya.
Tina maunya karir Tina lebih maju, lebih baik lagi dari tahun kemarin. Tina tambah bisa, tambah pintar, bisa tingkatin belajar dan karir Tina gitu.